Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasubi ajmain amma ba'du. Senang sekali kembali bisa bertemu hari ini. Kembali saya Hilbram Dunar di Cahaya Hati Indonesia menemani Anda, menyapa Anda dari Masjid Jami Nurul Ittihad Ciledug, Tangerang Selatan. Alhamdulillah tentunya kita sudah bersiap-siap mendengar tausiah dari guru-guru kita. Di mana pada hari ini yang akan menyapa kita memberikan tausiahnya ada Abi Amir Faisal, Ustadz Amir Faisal. Juga ada Ustadz Nur Fadilah atau biasa kita sapa dengan Ustadz Tile. Dan juga ada Kiai Haji Syarif Rahmat. Tentunya mereka akan berbagi ilmunya kepada kita. Saya juga mengingatkan kepada Anda pemirsa jangan lupa untuk bergabung dengan sosial media kami. Silahkan tentunya untuk yang di Twitter bisa di @chi_inews. Sedangkan yang di Instagram Anda bisa bergabung dengan sosial media kami di @cahayahati_inews. Silahkan saja, nanti Anda juga bisa berdiskusi di situ. Pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai bahtera rumah tangga. Ini tentunya menarik. Di antara Anda ada yang sudah menikah lama, ada yang masih baru, dan semua mengalami dinamika. Harus diakui bahwa semua pernikahan pasti ada senang dan juga sedihnya. Ada naik dan juga ada turunnya. Ada berbagai cerita menarik yang bisa dibahas dan tentunya harus diambil hikmahnya. Tapi semua orang dimanapun itu menginginkan memiliki pernikahan yang benar-benar harmonis. Insya Allah kita semua bisa mendapatkannya, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Dan tentunya juga kita harus mengaturnya agar itu semua bisa kita dapatkan. Pertanyaannya bagaimana ini mengaturnya? Nah, kita akan bahas mengenai hal itu hari ini. Tapi sebelum memulainya, kita akan, di mana nanti Ustadz Amir Faisal yang akan memulai dengan subtema pahami pria dan wanita itu berbeda. Nah, bedanya bagaimana nanti kita akan dengarkan. Tapi sekarang kita akan mendengarkan dulu hafidz cilik kita, yaitu Haidar untuk melantunkan ayat suci dari surat An-Naba ayat 6 sampai 11. Silakan Haidar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup Allah ciptakan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Ada langit, ada bumi. Ada siang, ada malam. Semua makhluk Allah ciptakan pasangan-pasangannya. Hanya Allah yang tunggal. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah tunggal, Allah ganjil. Allah suka yang ganjil-ganjil. Karenanya kalau kita sholat malam hendaklah ada sholat witir yang kita kerjakan. Kalau kita berbuka kurma, berbukalah dengan jumlah yang ganjil. 1 biji, lalu 3 biji, lalu 5 biji. Kurang Pak Ustadz, 99, enggak apa-apa. Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah makna berpasang-pasangan ini. Mengapa? Demi keberlanjutan kehidupan.
Seandainya manusia ini laki semua, ada yang siap hamil? Tidak ada. Berarti manusia sudah musnah sejak sekian abad yang silam. Seandainya semua manusia ini perempuan semua, bisa hamil? Tidak bisa. Berarti manusia sudah musnah sejak ratusan tahun yang silam. Di sini rahasia. Mengapa ada berpasang-pasangan? Demi keberlanjutan kehidupan. Namun jangan salah paham. Lalu kemudian diartikan berpasang-pasangan ini harus melakukan pergaulan bebas. Tidak. Ada aturannya. Kita bukan binatang. Betul? Yang aku binatang ngacung? Tidak. Kita beda dengan binatang. Ayam pagi-pagi, jantan sama betina ketemu, langsung cipika-cipiki. Enggak pakai pernikahan. Kucing pagi-pagi, jantan sama betina bertemu, langsung bermesraan. Enggak pakai pernikahan. Betul? Belum pernah Pak Ustadz diundang. Pak Ustadz tolong dong isi pernikahan, ceramah pernikahan kucing saya Pak Ustadz. Belum pernah saya diundang itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Di sini beda antara manusia dengan binatang. Karenanya wahai manusia, jangan pura-pura membinatangkan diri. Anda manusia, beda. Anda punya aturan, Anda punya akal. Gunakan akal itu. Akal ini yang bisa membedakan mana baik, mana buruk. Jika Anda laki-laki, berfungsilah sebagai laki-laki. Jika Anda perempuan, berfungsilah sebagai perempuan. Jangan pura-pura laki-laki, pura-pura jadi perempuan. Jangan. Halo? Harus jelas. Aku laki, laki. Aku perempuan, perempuan. Jangan kemudian, Pak Ustadz, aku sih nggak laki, nggak perempuan. Siapa yang mau menikah dengan nggak laki, nggak perempuan? Tidak ada. Kita harus jelas. Hidup ini harus tegas. Jangan setengah-setengah. Nasi setengah matang. Nasi setengah matang. Bisa dimakan? Tidak bisa. Karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sekarang ingin bahagia. Bagaimana bahagia dalam rumah tangga? Caranya, kita harus mengenal bahwa yang laki berfungsi sebagai laki-laki, yang perempuan berfungsi sebagai perempuan. Pak Ustadz, bagaimana aku bisa mengerti dalam rumah tangga bahwa aku sebagai suami dan aku sebagai istri? Bapak Ibu rahimakumullah, tentang laki-laki Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwam. Apa arti qawwam Pak Ustadz? Dari kata qama yaqumu. Apa artinya? Berdiri, tegak. Apa maksudnya? Pertama, qaimun bil mas'uliyah. Dialah yang bertanggung jawab atas, seperti supir dalam mobil. Karenanya setiap mobil didesain harus ada satu supir. Siapa yang punya mobil, supirnya dua? Tidak ada. Kira-kira gimana kalau satu mobil, supirnya dua? Yang satu ingin ke Ciledug, satu ingin ke Blok M. Hancur mobil? Hancur. Karenanya secerdas apapun seorang ibu, seorang istri harus ikut apa kata suami. Pak Ustadz, suamiku seringkali berbuat dosa. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh makhluk ditaati kalau dia mengajak kepada kemaksiatan. Sepanjang suami mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka istri tetap ikut apa kata suami. Betul, Pak? Siap? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang pertama, qaimun bil mas'uliyah. Suami
bertanggung jawab. Dialah yang mengarahkan kemana arah mobil ini dibawa. Apakah rumah tangga ini mau dibawa ke surga? Maka suami yang menentukan arahnya. Atau rumah ini dibawa ke neraka? Suami menentukan arahnya. Di sini perintah Allah berlaku untuk suami. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai suami, jagalah dirimu dan jagalah rumah tanggamu dari api neraka. Pastikan wahai kaum ayah, jangan sampai ada harta haram masuk ke rumah. Jangan sampai istri makan harta haram. Jangan sampai anak kemasukan harta haram. Karena setiap harta haram adalah bahan bakar neraka. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, makna qaim, qawwam adalah qaimun bitarbiyah. Suamilah yang mendidik istri. At-tarbiyah artinya pendidikan. Suami yang membina istri. Karenanya suami diwajibkan hadir sholat Jumat. Untuk apa Ustadz? Untuk dengarkan khutbah. Dalam rangka apa Ustaz? Berbekal. Setelah itu kemana Pak Ustaz? Didik istri, didik anak. Kalau istri buat dosa Pak Ustaz, suami tidak membina. Dosa istri dipikul oleh suami. Di sini Allah berfirman tentang Nabi Adam ketika sama-sama melanggar di surga. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam berbuat dosa, langsung dia melanggar apa yang telah Allah tentukan. Allah tidak menyebut Siti Hawa. Kemana? Dipikulkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Di sini seorang suami harus membina istrinya, membina anaknya. Betul Pak? Sekarang lagi banyak anak nakal, anak pemabok, anak penzina. Kenapa? Karena banyak ayah tidak hadir. Aku sibuk Pak Ustadz. Jangan alasan sibuk, lalu kemudian anak tidak dibina. Ini kewajiban ayah untuk membina keluarga, membina anak. Kehadiran ayah sangat penting di rumah. Ketika ayah tidak hadir, jangan diharap generasi ke depan akan menjadi generasi ayah. Tetapi banyak sekarang, hampir 80% anak-anak muda besar di tangan babu. Ini yang mengerikan. Generasi ke depan ternyata generasi babu, bukan generasi ayah dan ibu. Ya, sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Amir Faisal. Terima kasih Ustadz. Ini semakin menarik tentunya. Tapi tadi Ustadz sudah menjelaskan kepada kita bagaimana ada peran masing-masing dalam keluarga. Bagaimana juga laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda. Kita masih akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Kita akan dengarkan lebih lanjut tausiah dari Ustadz Amir Faisal dengan subtema pahami pria dan wanita itu berbeda. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa rahimakumullah. Apa makna qawam yang ketiga? Yang pertama tadi penanggung jawab, qaimun bil mas'uliyah. Yang kedua pentarbiyah, pendidik, qaimun bit tarbiyah. Yang ketiga qaimun bin nafaqah. Suami dialah yang bertanggung jawab atas nafkah. Begitu Pak Ustadz? Ya. Kenapa kok suami? Dia laki-laki. Apa bedanya? Laki-laki punya kekhususan dalam tubuhnya. Allah desain tubuh laki-laki ini siap bertarung. Siap kerja keras. Siap naik turun bangunan. Siap naik turun pohon. Itu suami. Itu laki-laki. Karenanya laki-laki tidak disibukkan oleh Allah dengan perhiasan. Tidak boleh laki-laki memakai emas. Karena emas ini untuk perempuan yang harus dihias. Laki-laki jangan sibuk berhias-hias. Laki-laki tidak boleh memakai sutra. Itu perhiasan. Kapan boleh Pak Ustadz? Nanti kalau masuk surga. Di dunia perhiasan itu untuk perempuan. Kok begitu Pak Ustadz? Iya. Laki-laki diciptakan untuk menikmati hiasan. Karenanya perhiasan itu untuk kaum wanita.
Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Kata Allah, Allah menghiasi manusia untuk mencintai perhiasan, di antaranya adalah wanita. Di sini laki-laki bertanggung jawab atas nafkah. Karenanya dalam hukum waris, hak laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Laki-laki 2 kali lipat melebihi perempuan. Tidak adil Pak Ustadz. Kok tidak adil? Perempuan tidak punya tanggung jawab nafkah. Ketika dia menjadi anak, tanggungan ayah. Ayah meninggal, saudaranya yang laki-laki menanggung hidupnya. Entah itu adik atau kakak. Kalau dia menikah, paman yang menanggungnya. Kalau dia menikah, suami yang menanggungnya. Begitulah hidup seorang wanita. Dia dibebaskan oleh Allah dari tanggung jawab nafkah. Kalau begitu, perempuan tidak usah jadi nafkah. Tidak punya kewajiban. Tidak dosa seorang wanita tidak cari nafkah. Yang dosa adalah keluarganya yang laki-laki. Disinilah kita mengerti mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala membagi hak untuk laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Karena laki-laki penanggung jawab nafkah. Ah Pak Ustadz, sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja Pak Ustadz. Bagaimana? Salahnya sendiri. Allah tidak mewajibkan dia cari nafkah. Kalau suami dia bekerja, penghasilannya belum cukup Pak Ustadz. Istri lebih banyak penghasilannya daripada suaminya. Gimana tuh Pak Ustadz? Sehebat apapun seorang istri, penghasilannya lebih banyak, tidak boleh istri lalu kemudian sok jadi pemimpin rumah tangga. Tidak, tetap pemimpin rumah tangga adalah suami. Kalau begitu harta istri untuk apa Ustadz? Harta istri dia untuk dia sendiri. Untuk keluarga tetap suami yang bertanggung jawab. Apakah suami tetap memberikan harta kepada istri sekalipun istri mempunyai penghasilan? Ya, tetap tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada istri. Suami tidak boleh mengotak-atik kekayaan istri. Disinilah dia makna bahwa Allah perintahkan seorang istri untuk selalu di rumah. Wa qurna fi buyutikunna. Hendaklah engkau wahai kaum ibu berdiam di rumah Anda. Kalau begitu apa fungsi wanita Pak Ustadz? Fungsi wanita adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kaum wanita tempat berteduh bagi para suami. Suami capek kerja, pulang ke rumah. Suami lelah mencari nafkah, segera ketemu istri. Jangan berlama-lama di luar rumah. Ini namanya litaskunu ilaiha. Sekarang kenapa kok banyak penyimpangan Pak Ustadz? Karena banyak suami pulang ke rumah, tempat teduhnya tidak ada. Akhirnya suami mencari tempat teduh yang lain. Disinilah mengapa kaum ibu hendaklah standby menunggu suami. Wah, enak Pak Ustadz jadi wanita. Bukan enak. Wanita punya tugas yang berat yang tidak mungkin laki-laki kerjakan. Apa tuh Pak Ustadz? Dia hamil. Siapa bapak-bapak yang siap hamil? 3 hari aja? Enggak ada. Tidak ada yang siap hamil. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini pekerjaan ibu yang sangat melelahkan. 9 bulan. Kaum ibu tidak pernah tidur tengkurup. Benar? Betul Bu? Ya Allah, tidur miring berat. Miring ke kiri berat. Telentang berat. Tengkurup? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Masya Allah. Belum lagi ibu, setiap bulan dia harus head. Itu capek Pak head. Apa tuh head Pak Ustadz? Head itu adalah pencucian kandungan bayi. Pencucian rahim. Jadi setiap saat rahim itu dicuci.
sehingga bersih. Itulah darah haid. Karenanya kalau kaum ibu dicerai atau suaminya meninggal, maka ibu ini tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai mengalami haid 3 kali. Untuk apa itu? Untuk membuktikan bahwa dalam rahimnya steril, tidak ada sisa suami terdahulu. Begitu dia menikah, langsung hamil, berarti ini hasil dari suami yang baru, bukan suami yang dulu. Itulah rahasia masa iddah bagi kaum wanita. Jadi wanita ini berbeda fungsinya. Jangan dipaksa seperti laki-laki. Jangan kemudian dibebaskan sebebas-bebasnya. Tidak. Wanita punya tugas mulia. Wanita punya tugas yang agung. Menjaga kemanusiaan. Begitu sang bayi lahir. Yang menyusui siapa? Ibu. Gak ada bapak-bapak menyusui. Siapa yang ikut menyusui? Tidak ada. Ibu yang capek. Tengah malam anak menangis. Yang bangun siapa? Ibu. Saya Pak Ustadz bangun. Hah? Bapak bangun pasti bangunin ibunya. Ibu-ibu lagi. Di sini rahasia. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kaum ibu berbeda desainnya dengan kaum laki-laki. Beda batas auratnya. Aurat ibu tidak sama dengan aurat laki-laki. Mengapa? Karena kaum ibu perhiasan. Perhiasan itu harus disimpan di tempat tertutup. Halo? Setuju Bu? Ibu punya emas. Ditaruh di mana? Di brankas Pak Ustadz. Brankas dikunci. Brankasnya di mana? Dalam lemari Pak Ustadz. Lemari dikunci. Lemari di mana? Lemari di kamar. Kamar dikunci. Kamar di mana? Kamar di rumah. Rumah dikunci. Rumah di mana? Di pagar. Pagar dikunci. Pagar dikunci pakai satpam lagi. Hanya untuk menjaga apa? Perhiasan. Makanya ibu pakai jilbab. Supaya apa? Berbeda. Ini aurat ibu tidak sama dengan aurat laki-laki. Makanya Allah jaga kehormatan wanita. Jangan sampai ternodai. Ketika wanita sudah terlanjur ternodai, hilang harga dirinya. Hilang masa depannya. Pak Ustadz, aku terlanjur pacaran Pak Ustadz. Aku terlanjur hamil Pak Ustadz. Kira-kira aku bagaimana Pak Ustadz? Ini suara sebuah telepon kepada saya di tengah malam. Pak Ustadz, kira-kira ada enggak yang mau menikahi saya? Aku sudah hamil 5 kali Pak Ustadz. Sudah aku gugurkan 5 kali Pak Ustadz. Atau aku sekalian jadi pelacur lah Pak Ustadz. Aku sudah hancur masa depanku Pak Ustadz. Inilah dia psikologi kaum wanita. Ketika sudah terlanjur hancur harga dirinya, maka dia tidak punya masa depan lagi. Hadirin, pemirsa rahimakumullah, disinilah beda antara laki dan perempuan. Bahwa masing-masing punya fungsi. Laki-laki batas auratnya hanya antara lutut sampai pusar. Itulah bedanya. Laki-laki bekerja apa saja. Keluar rumah. Pak Ustadz, suamiku nggak mau kerja Pak Ustadz. Suruh pakai mukena. Sholatnya saja laki-laki di masjid. Perempuan boleh di masjid, boleh di rumah. Kenapa? Menjaga fitnah. Laki-laki di rumah pakai mukena. Beda sholatnya. Laki-laki harus bergaul. Laki-laki harus bergabung dengan masyarakat. Supaya semakin dia banyak temannya, banyak saudaranya. Siapa yang banyak temannya, banyak saudaranya, maka banyak relasinya. Ketika banyak relasinya, maka dia akan banyak rezekinya. Itulah tugas suami untuk mencari nafkah yang telah Allah wajibkan kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, dari sini kita belajar bahwa tidak mungkin wanita dipaksa menjadi laki-laki. Dari mana taunya Pak Ustadz? Dari porsi perasaan. Perempuan 80% perasaannya, 20% akalnya. Laki-laki 80% akalnya, 20% perasaannya. Halo? Makanya banyak laki-laki ngakalin. Bapak Ibu rahimakumullah, contoh. Anak lagi bersih pakaiannya, Masya Allah cantiknya luar biasa. Sini papa nak, sama papa. Begitu ma Giliran nyebok siapa? Ibu. Ya Allah,
Tapi laki-laki dia harus deal. Makanya persaksian laki-laki, satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Kenapa? Karena kecerdasan, karena akal yang Allah berikan kepada laki-laki. Dan karena itu hak talak di laki-laki, bukan di perempuan. Seandainya hak talak di perempuan, setiap hari terjadi perceraian. Semoga Allah berkahi kita semua. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya. Sudah kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz Amir Faisal yang pada segmen kedua ini sudah menjelaskan mengenai tanggung jawab dan juga hak untuk masing-masing dari suami, dari istri dan juga perannya masing-masing yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam rumah tangga kita. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita selanjutnya. Ada Kiai Haji Syarif Rahmat yang akan menjelaskan tentang masalah berbuah sakinah. Nah seperti apa? Tetap bersama kami tentunya hanya di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Amma ba'du. Bapak Ibu hamba-hamba Allah, segenap jamaah Masjid Nurul Ittihad, para pemirsa iNews dimanapun Anda berada. Ketika ada sepasang anak manusia, baik itu mbah kita, anak kita, atau mungkin juga kita sendiri selesai melangsungkan akad nikah, suka ada doa yang dibaca. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra. Ya Allah, rukunkanlah hati sepasang mempelai ini seperti Engkau telah membuat rukun pasangan Adam dan Hawa. Rukunkan mereka berdua seperti Engkau telah membuat rukun antara Yusuf dan Zulaikha, dan rukunkanlah mereka berdua seperti Engkau telah buat rukun hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijatal Kubra. Malah kemudian suka ditambahin oleh penasehat perkawinan yang suka dibatasin 10 menit itu. Karena memang pengantin tidak butuh nasihat. Yang dia butuhkan itu pengunjung bubar, hujan deras, orang tua sakit, mereka berdua di rumah kan itu. Yang tertawa tuh ngaku. Apa tambahnya? Mudah-mudahan suami istri, Miung dan Mi'ah dianugerahi rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah. Yang suka disingkat jadi Samara, saya tidak mau. Samawa, saya tidak mau. Saya bikin sendiri Asmara. Abadi, sakinah, mawadah, rahmah. Wah. Udah kita viralkan Asmara. Tapi apakah hadirin yang kelamaan nunggu masa-masa salaman dan makan dengan pengantin itu paham apa yang dibaca oleh penghulu dan penceramah singkat itu? Apakah pengantin juga memperhatikan doa yang dibaca tadi? Atau jangan-jangan yang baca doa sendiri cuma timbang menyelesaikan hafalan doa? Hamba Allah yang dimuliakan. Padahal kalau kita baca sejarah Kanjeng Nabi Adam dan Hawa,
nggak mulus rumah tangganya. Artinya apa? Ketika panjenengan baca doa ingin rumah tangganya seperti Adam dan Hawa, secara tidak langsung ingin mengalami goncangan hidup seperti Kanjeng Nabi Adam dan Hawa. Ayo. Tapi baiklah, karena ini adalah potret manusia rumah tangga pertama dan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Pelajaran apa? Kita tahu Adam dan Hawa itu kawin bujang sama perawan. Perawan ayu ting ting dapat bujangan manusia pertama, baru kawin, kebunnya luas, rumahnya megah, sandangannya mewah, panganannya mambrah-mambrah, pasar rame sarwati numbas, bumi subur sarwati nandur duwe kabeh. Paham gak ini? Pokoknya mah begitu Adam dan Hawa menikah, geus lubak libuk loba-lobokeun, bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah imah. Segala aya. Allah cuma mesen dua. Pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kami katakan, ya Adam, hei Adam, suami yang dipanggil, tinggallah kamu wa zaujuka dan istrimu al-jannata yang dalam surga. Kenapa yang dipanggil, yang dapat khitab hanya Kanjeng Nabi Adam suami, tidak istrinya. Walaupun suruh masuk surga, tinggal di surga bareng istrinya. Tapi yang dipanggil, yang disebut cuma Adamnya saja. Kenapa? Inilah yang kata orang Jawa namanya istri itu swarga nunut neraka. Wih, orang Jawa tuh hebat, luar biasa. Makanya kalau pengajian dakwah tidak menggunakan pendekatan kultural, ya kita kesulitan. Toleran enggak apa-apa. Tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Kalimatnya uskun, perhatikan. Uskun itu derivatnya sama dengan litaskunu ilaiha, sukun. Apa itu sukun? Kalau kita membaca Quran, belajar tajwid, nanti kita kenal yang namanya harokat, domah, fathah, kasroh, sukun, syiddah atau tasjid, ada mad. Apa artinya? Sukun itu tenang, ayem, diem. Ini sebenarnya sudah mengisyaratkan bahwa pernikahan itu litaskunu ilaiha. Supaya laki-laki sukun kepada istrinya. Loh, aneh tuh? Yang sukun laki-laki. Kenapa? Sebab sukun itu lawannya harokat. Harokat itu artinya bergerak. Makanya ada harokatul badan, itu jadi gerak badan. Biasa orang Indonesia Al-Fatihah, Al-Fatihah biasa saja. Yang penting tidak merubah bacaannya. Ya apa tidak? Oh, jangan begitu lah, itu salah, urung tentu kok iso ngaji. Oh. Kenapa batan? Awas, ini jangan dikira capres, tidak ada. Ini mewakili masyarakat Jawa yang memang ilatnya mandan kaku. Biasa saja. Tidak ada urusannya, saya tuh bukan tim siapa-siapa. Tapi ya salah-salah, bener ya bener, pimpinan salah tak salah ke, gak ada urusan. Ya apa tidak? Sakinah, makanya ada harokatul badan, itu aslinya gerak badan, dari situ harokat. Harokat itu apa? Ada 3. Domah, fathah, kasroh. Domah ke atas, fathah lurus, kasroh ke bawah. Artinya apa? Uskun anta. Sakinahlah kamu kawin tulitas kunu supaya sukun. Karena apa? Di tubuh laki-laki itu ada benda yang suka berharokat. Dan harokat itu 3, ada yang domah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Ayo kira-kira ibu-ibu, nur sewu, yang rawuh di sini kira-kira ini harakatnya domah, fathah, apa kasroh?
Jangan-jangan malah sukun berkepanjangan. Gitu loh. Supaya apa? Laki-laki kalau bertemu istrinya yang tadinya berharokat jadi sukun, jadi ayem, tenang. Maka kewajiban ibu itu adalah menyiapkan alat pensukunan. Uskun anta wa zaujukal jannata, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Neng aku pesen satu, wala taqroba hadhihi syajarota. Kamu berdua, nah ini sudah berdua. Tadi Adam suruh bawa istrinya, sekarang kamu berdua, hukumnya lurus. Sama. Jangan mendekati satu pohon ini, sebab kamu nanti masuk orang yang zalim. Dua, inna hadza adulaka wa li zaujika fala yukhrijanakuma minal jannati fatashqa. Ini ada satu rival kamu yang kemarin sudah dikeluarkan dari sini, sudah tidak aktif lagi di gedung DPR apa, di gedung kelurahan apa. Dia sekarang sudah keluar, tidak aktif lagi. Hati-hati kalau satu saat nanti dia ketemu dengan kamu, jangan kamu dengarkan nasihatnya, jangan kamu dengarkan omongannya, apalagi kamu koalisi dengan dia, lu bahaya. Itu iblis maksudnya. Tahu-tahu iblis masuk. Ada yang bertanya, lu kok bisa setan masuk ke dalam surga? Bukankah surga lebih aman daripada Makobrimob? Oh iya dong, safety. Safety begitu kok bisa masuk? Apa ada mainan dengan Kapolri? Tidak. Apa dia? Ternyata kata satu keterangan menyebutkan bahwa setan masuk ke dalam surganya Adam itu karena naik seekor ular katanya. Berarti ada kendaraan politik yang bawa dia masuk ke situ. Masuk ke dalam, Dam, kamu dapat ayat dari Allah ya? Ya, ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata. Iya. Kok kamu tahu dari mana? Oh, dari YouTube. Setan juga belajar agama, cuma belajarnya dari YouTube. Setan juga ngajinya dari postingan, bukan dari ajengan. Makanya tidak mengherankan nanti kalau ada orang yang baca ayatnya salah, tafsirnya ngaco. Dal dibaca dha, ada. Fahada dibaca fahada, ngaco tuh. Wis jangan dicari-cari, aku ya salah kok. Dan sebetulnya Allah melarang kamu dekati pohon itu maknanya terbalik loh Dam. Maksudnya, mana hakum rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Saya kalau membacanya kadang-kadang agak sedikit cepat karena dulu waktu store hafalan itu satu kali duduk harus 6 juz. Wah, elek-elek ini ngapal Quran ya? Sing putih hurung karuan. Tuhanmu tidak melarang mendekati pohon ini kecuali justru kamu kalau makan buah ini, kalau kamu ambil ini, kamu akan naik menjadi malaikat dan kekal di dalam surga, tidak akan pernah diinterpelasi apalagi di impeachment. Makan. Saya ini mempertahankan kamu loh. Aku ini tim sukses loh. Allah orang andel. Dengan Allah aing kasihan. Tapi begitu Adam dan Hawa tidak percaya, setan sumpah. Memang setan biasanya sumpah. Kalau sedang kampanye pasti sumpah. Sudah mempengaruhi orang tuh sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah pada Adam dan Hawa, aku sumpah aku ini cuma nasihati sampean. Aku ini tim sukses sampean. Demi karir panjenengan. Barang Adam dan Hawa mendengar setan bersumpah, goncang jiwanya, berubah pikirannya, luluh hatinya. Kenapa? Adam dan Hawa tidak pernah membayangkan karena tidak pernah nonton iNews. Sekali aja nonton iNews, ternyata di iNews ada orang yang disumpah pakai peci, pakai dasi, pakai sepatu, bahkan pakai jas yang hebat, ternyata nyolong EKTP, pasti nggak percaya. Akhirnya Adam pun makan buah larangan, apa ruginya? 3. 1, badat lahuma sau'atuhuma. Yang kedua,
Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Yang ketiga, desintegrasi bangsa. Krisis ekonomi, krisis sandang pangan, dan yang terakhir, desintegrasi bangsa. Berantakan rumah tangganya. Ini masalah rumah tangga. Apa artinya? Hamba Allah yang dimuliakan. Rumah tangga akan bahagia kalau tidak menggantungkan kebahagiaan pada harta benda. Dan rumah tangga akan bahagia jika waspada dengan orang ketiga. Yang disebut dengan artinya apa? Perempuan atau senior. Laki-laki senang istri orang. Berantakan. Dalam keadaan bingung, Adam dan Hawa berpisah sangat jauh karena Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Apa yang lakukan Hawa tiap hari? Hawa pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam, bukan karena pening kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh. Untung ada WA. Wahyu Allah. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam berjalan digiring sampai ke Jabal Rahmah, ngebut jalannya karena waktunya tinggal 1 menit, ngebut sekali. Akhirnya saling bertemu dengan apa? Jalan keluarnya, imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti kalau datang petunjuk dari aku, siapa yang ikut petunjukku, bahagia rumahnya, tidak cemas menghadapi masa depan dan tidak pernah tenggelam dalam kesedihan terhadap apa yang menimpa dalam kehidupannya. Maka rumah tangga ketika menghadapi masalah pasti akan jadi indah. Syaratnya apa? Kembali pada tuntunan Al-Qur'anul Karim. Rasulullah adalah manusia contoh terbaik dalam rumah tangga. Maka buat kita sebenarnya baca Quran, baca sejarah Nabi, insya Allah kita akan jadi baik. Caranya apa? Sadar dua-duanya, jangan saling menyalahkan. Adam mengaku salah, Hawa mengaku salah, dua-duanya salah, berpelukan. Dan ternyata kesalahan yang pernah terjadi satu rumah tangga itu mengakibatkan kehancuran yang tidak murah harganya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kita dengarkan baru saja tausiah dari Kiai Haji Syarif Rahmat yang bercerita bahwa dalam permasalahan dalam rumah tangga tentunya kita bisa mencari jalan keluar bersama-sama dengan tuntunan dari Al-Quran dan juga tadi sudah menceritakan kisah Adam dan Hawa yang mungkin bisa kita jadikan panutan dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan kemana-mana pemirsa Cahaya Hati karena setelah ini kita akan mendengarkan tausiah kita selanjutnya. Ada Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile yang akan memberikan tausiahnya dengan subjudul Jangan Mudah Berprasangka. Seperti apa? Tetap bersama kami tentunya di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Segenap para jamaah dan pemirsa iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan tema kita pada hari ini tentang manajemen rumah tangga. Setiap kita berumah tangga ingin rumah tangga kita bahagia. Ya Bu?
pengen rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Terjadi rumah tangga karena ada dua rasa cinta dan sayang. Cinta dan sayang ini jangan sampai pudar. Jangan cuma sekedar pacaran, sayang-sayangan ya Bu. Kondangan, gandengan tangan, mesra. Pakai baju samaan, kapelan. Jalannya becek sampai kolokan ngomongnya. Hati-hati ayang beb. Jalannya ecek. Ya. Aduh. Giliran punya anak 2-3, bini minta anterin kondangan, anterin apa bang? Berangkat dewek. Emang lu kagak bisa. Bini laporan pulang kondangan, bang tadi saya kepleset, mata lo kotok kali. Ya. Ini cinta udah mulai berubah. Iya Bu. Jangan sampai cinta dan sayang berubah dari mulai saat pacaran, ta'aruf, kenalan sampai berumah tangga. Jangan cuma sekedar jadi nganten baru doang di taman idep makan mensuap-suapan, mesra. Udah punya anak 2-3, laki sakit pengen berarti suapin sama bini. Pakai ngomong bini, makan kagak lu bang, mampus bang. Ya Allah. Ya Bu, waktu pacaran doang kentut ditahan depan pacar. Udah jadi laki bini depan laki prat, ya Allah. Udah gak ada engselnya itu Bu. Otek bener. Tuh. Maka Islam semua mengatur bagaimana manajemen membina rumah tangga yang baik. Rasa cinta dan sayang dasarnya dan didasari dengan nilai-nilai agama. Kenapa? Istri dan suami diibaratkan seperti pakaian. Quran bicara dong. Mana? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah laksana pakaian buat suami. Suami adalah pakaian buat istri. Kenapa suami istri diibaratkan pakaian? Pertama, pakaian fungsinya buat menutup aurat. Istri dan suami harus menutupi aib keduanya. Soal merek pakaian nomor belakangan. Model nomor belakangan, harga nomor belakangan. Tapi pertama fungsi pakaian menutup aurat. Jangan sampai kita membuka aib suami, membuka aib istri. Timbul prasangka yang gak benar, prasangka yang gak baik. Makanya kalau rumah tangga didasari nilai agama, insya Allah istri yang soleha tampil ketika suami berangkat kerja. Suami kerja, istri bantuin doa. Kan cakep ya Bu. Ya Bu. Ini kadang-kadang prasangka yang enggak aja. Ya Allah janganlah kasih banyak-banyak rezeki laki saya ntar kalau dia banyak rezeki kawin lagi. Nah ini. Bener Bu? Kenapa? Karena kita pengen bahagia rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Suami berangkat kerja usaha, istri bantuin doa. Umpama suami ngojek, ya Bu, istri yang soleha tampil. Papa sebelum berangkat ngojek, sarapan dulu udah tersedia nasi uduk dengan jengkolnya. Selesai sarapan, istri yang soleha langsung ke kamar ngambil helm sama jaketnya. Papa ini helm sama jaketnya. Istri yang soleha, ya udah kalau begitu papa berangkat. Suami yang soleh, terima kasih mama. Istri soleha sambut dengan senyuman. Apa yang diucapin? Papa titi DJ. Hati-hati di jalan. Suaminya balas, Dedi Dores mama. Dengan digini doa restu. Suami yang soleh berangkat, iringin dengan doa, luar biasa. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Ya Allah, adem suami tuh. Pulang yang penting sehat, selamat sampai di jalan di mana-mana. Udah jangan ngarepin apa-apa. Aku tidak minta oleh-oleh. Ya Allah. Suami berangkat, istri yang soleha yang tahu ilmunya. Dia bantuin dengan doa. Sebelum masak, langsung sholat duha dulu. Minta sama Allah. Ya Allah ya Rabb, suami saya lagi berangkat ngojek. Suami saya kalau rezekinya masih di atas langit, turunin ngapa? Kalau masih di bawah bumi, keluarin ngapa? Kalau masih ada yang dikit banyakin ngapa? Ada yang haram, halalil ngapa? Boleh po ada ngapanya. Allah juga tahu denger ya Bu. Masya Allah. Ini tampil yang luar biasa.
Suami pulang setengah 12 ngojek. Assalamualaikum mama, waalaikumsalam papa. Jangan tanya dulu, masih panas. Sediakan air dulu. Air putih 1 gelas bu buat suami kita. 1 kalau kita ikhlas 100 kebajikan mendapatkan pahala. 2 gelas 200. 3 gelas 300. Pengen dapat 1000, ember taruhin bang. Lo kokop aja bang. Ngambul itu mah namanya ya bu. Tuh. Istri dan suami seperti pakaian. Fungsinya pakaian pertama nutup aurat. Yang kedua fungsi pakaian apa? Buat kebanggaan. Saya bangga pakai baju koko. Saya bangga pakai baju gamis. Saya bangga pakai peci. Saya bangga pakai sarung. Kenapa? Fungsi pakaian buat kebanggaan. Istri dan suami harus jadi kebanggaan keduanya. Saya bangga dengan istri saya. Biarin orang mau bilang kayak buntelan kentut nggak ngapa-ngapa. Yang penting kau laksana Sri Kandi di hadapanku. Mantap. Ya bu. Suami yang soleh begitu, istri yang soleha juga begitu ya Allah. Biarin suamiku, nggak apa-apa. Biar kata orang bilang hitam, yang penting kau laksana Arjuna di hadapanku. Biarin hitam-hitam, yang penting keras. Keras kemauannya untuk bekerja, ya bu, ya bu. Luar biasa. Itulah Islam mengajarkan. Artinya apa? Haknya seorang suami adalah kewajiban seorang istri. Cantik istri dipandang orang lain tergantung suami. Bener bu? Suami keren dipandang orang tergantung istrinya. Kan ada aja orang, ya Allah istrinya siapa, no enak dilihatnya. Kudungannya biru, bajunya biru muda, pulang ngaji, nurut sama suaminya, cium tangan, ya Allah. Adanya letuk tetangga, itu bininya Pak RW. Tuh, RW ke bawah cakep. Ya bu? Tapi nggak sedikit orang ngomong, bini siapa sih hitam pendek, bogeng lawan mulu, melaki berantem mulu, lakinya dilawan mulu. Itu bininya Pak RT, tuh. Bukan RT sini, bukan. RT sono di laut. Tuh. Ya Allah, kenapa? Timbul selalu prasangka-prasangka yang baik. Ini kadang-kadang sekarang kan aneh, ya Allah istri disuruh cakep dandan, tapi suami nggak mau dalin. Bener bu? Bedak ke perempuan seorang mahal-mahal bang. Ada merek nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu harganya beda-beda. Nomor 1 harganya 175 ada. Nomor 2 yang 150, nomor 3 ada lagi tuh. Tahu bu lah. Saya kan tukang bedak ibu. Ya Allah, ini kadang-kadang bagaimana suami betah di rumah, istri dandanan kayak kucing kecebur. Rambut beriap, ke kebun nyari kutu. Mending kutunya jeli-jeli telurnya, ya Allah. Tidur asal jadi depan TV jadi tidur, ngembrek kayak topo basah. Langkah-langkahin bocah mulu. Ya Allah, tidur yang ngeringkuk aja kita kata sakit makan doyan, ya Allah. Maka istri yang soleha kalau lagi sakit bang jangan dibawa ke puskesmas. Sembuhnya lama, dibawa ke dokter jangan, bawa ke toko emas. Beliin 20 gram, wah ya Allah. Yakin itu mah langsung bangun bang, gerigap. Iya. Kenapa? Kalau sudah saling tidak percaya, berprasangka yang nggak baik istri dengan suami, suami dengan istri, akan timbul keretakan ketidakpercayaan. Ini yang bibit ribut, bibit permasalahan. Bersumber dari apa? Dari diri kita sendiri. Makanya kalau kita pengen tahu ilmunya, kita diajarkan seorang istri ngapain? Kumpul di pengajian, ngaji, ilmunya ada, ibadahnya benar. Seorang suami yang soleha, tanggung jawabnya luar biasa. Ketika seorang suami, laki-laki pak, bu, mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Langsung arsy goyang, seluruh malaikat menangis. Kenapa? Dosa-dosa seorang istri ditanggung penuh oleh sang suami. Baik-baik bu. Makanya jangan ngelawan sama suami. Ini kadang-kadang sama suami lain. Suami lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, lu lihat nah udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Kan salah ya bang ya. Nah, dia aja yang melek ngiat jam ya. Salah itu. Tuh istri yang soleh enggak begitu. Ya Allah. Kadang-kadang nggak punya duit mintanya sama suami. Salah bu.
Seorang istri yang solehah nggak punya duit, nggak punya beras, jangan minta sama suami. Mintanya sama Allah. Cuma ngomongnya di kuping suami. Suami lagi duduk ngomong aja, ya Allah. Masa nggak ada beras ya Allah. Ya Bu. Selalu timbul prasangka, kalau udah ngeprasangka baik insya Allah aman. Ini kadang-kadang aneh Pak Bu, ada yang nanya jamaah ibu-ibu saya. Pak Ustadz nanya, kalau suami saya pelit boleh nggak duitnya saya colong? Ini udah timbul nggak percaya nih Bu nih, ya nggak? Umpama ibu minta uang belanja, bang bagi duit apa bang buat belanja bang, ini ya Allah nggak punya duit bang. Suami ngomong minta lagi sama gua, emang gua yang nggak punya duit tuh sendiri bang, urusan belum gol-gol, gua nyalo belum gol-gol kan. Udah minjem sama siapa ke sono? Meleng sedikit Bu, periksa dompetnya. Ini saya ajarin nih. Ini saya ajarin Bu nih. Dompetnya periksa, lihat bohong ternyata ada 100.000. Wow. Ambil 100.000, belanjain semua Bu. Beli lauk yang enak-enak, habisin 100.000. Kan setengah 12 dia minta makan tuh laki. Neng makan, neng, gue lapar neng. Kasih semua lauk yang kita beli, yang kita masak Bu. Makan bang, makan enak bang. Kaget suami, katanya gak punya duit neng. Ini banyak banget lauk, alhamdulillah bang. Tadi ada rezeki yang gak disangka-sangka bang. Oh, enak ini masakan lu neng, enak bang. Duit haram mah enak aja bang. Dosa lah kagak yang mau makan bareng. Ya Bu, iya emang orang laki bapak-bapak duit 50.000 setengah jam habis ibu. Yang rokok, yang ngopi. Tapi ibu-ibu kan kalau 50.000 di situ semua, belanja di situ, jajan bocah di situ, kreditan di situ semua. Oh pengajian banyak di mana-mana ibu-ibu, makanya seragamnya banyak. Sono yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ada yang baru ambil. Enggak dipaksa Bu, dipaksa juga mau ustazahnya. Ambil aja Bu, nggak apa-apa. Gampang itu urusan belakangan, bawa aja bawa. 5-5-nya Majelis Taklim punya utang semua. Makanya Majelis Taklimnya namanya Majelis Taklim Al-Kreditiyah. Ya Allah. Tuh. Jangan sampai prasangka yang nggak baik timbul. Itu gara-gara prasangka nggak yang baik. Kenapa? Karena nggak jujur. Bener. Seorang suami jujur aja neng, emang gak punya duit neng, begini insya Allah kapan dah ntar kita dapat duit lagi nyari insya Allah nemu. Ini kagak, orang punya duit cepet aja kata gak punya duit, berarti bohong ya Bu. Makanya bang nyari bini yang bisa nyari duit. Tuh, duit udah kita umpetin di mana aja ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Oh perempuan dilawan. Oh, jangankan duit, baunya duit tahu bang. Duit udah diumpetin di mana aja ketahuan. Duit apaan bang yang diselipin di sini? Duit sial neng. Kok duit sial bang? Iyalah gue udah umpetin masih ketahuan sama lo. Itu namanya duit sial. Istri yang soleha dikasih duit berapa aja nerima. Nih neng duit 50.000 buat seminggu. Istri yang soleha ngomong jangan seminggu bang. Setahun juga bisa bang. Kok bisa neng? Nanti saya beliin kalender buat abang. Makan kalender setahun. Iya, ayo kembali lagi Bu. Islam mengajarkan seperti itu. Kenapa? Pengen membaik rumah tangga. Tujuannya sakinah, mawaddah warahmah. Dengan manajemen, saling pengertian, saling sayang, saling keterbukaan. Kalau sudah saling keterbukaan, timbul kepercayaan di antara kita. Kalau sudah tidak percaya, udah akhirnya apa Bu? Timbul bibit-bibit penyakit dalam membina rumah tangga. Akhirnya apa? Terjadi godaan-godaan. Sekarang apalagi Po? Tensi ekonomi makin tinggi, lapangan sulit, kerja makin sulit. Ya enggak, semuanya diukur dengan duit, semuanya diukur dengan materi. Tapi semuanya itu dasari dengan nilai ibadah, nilai agama. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Kenapa? Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, semua diajarkan bermasyarakat. Termasuk dalam membina rumah tangga, pengen sakinah, mawaddah warahmah. Ayo timbulkan rasa cinta kita terhadap agama. Istri doyan ngaji, suaminya pun doyan ngaji. Kumpul di pengajian, ilmu ada, ibadah bener. Buktinya mana? Seorang istri katanya emang matre. Ada yang bilang begitu. Enggak, perempuan gak ada yang matre Bu. Saya paling marah kalau ada yang bilang perempuan matre. Kenapa? Itu bukan matre, bawaan lahir. Bener bang, kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3. Cemburuan, emosian, mata duitan.
Cemburunya bisa hilang karena dia ngaji, ada gurunya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada ustadzahnya yang ngajarin. Yang gak bakal hilang, mata duitan. Sampai kapanpun, bener bang? Memang udah begitu, antepin aja. Kita seorang suami. Nggak mesti po, tahu aja. Saling memberi, saling memberikan apa? Kewajiban, hak dan kewajiban terjadi. Haknya seorang istri adalah kewajiban seorang suami. Apa salah satunya kewajiban suami? Menafkahkan lahir dan batin. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Lahir batin. Jangan lahirnya doang, batinnya enggak. Ya bu, batinnya doang, lahirnya kagak. Kenapa? Islam bicara seko. Semua diajarkan. Ada dalam Al-Quran. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Istri-istrimu adalah laksana sawah bagimu. Maka datangilah sawahmu itu, cangkullah sawahmu itu. Silahkan, istri laksana kebun, laksana sawah, suami laksana petani. Datengin, sangkulin, paculin. Paculin aja, mau pacul sambil mundur nggak jadi soal. Silahkan mau dipaculin nggak ngapa-ngapa. Yang penting yang dipacul sawah sendiri. Iya bener bu? Yang dipacul sawah sendiri. Islam bicara itu kok. Iya bu, yang dipacul sawah sendiri. Yang namanya tanah sawah, macam-macam tanahnya. Jenisnya beda-beda. Ada yang sekali-kali udah rembes, ada yang berkali-kali belum rembes-rembes. Tanah. Ngomongin tanah bu, tanah. Islam bicara situ, tapi bahasanya indah, luar biasa. Ini salah satu kewajiban ya bu. Yang namanya nganten baru apalagi. Jangankan muda ketemu muda. Biar aki-aki ketemu nenek-nenek bu. Kaki kolokannya keluar bang. Aki-aki nyebut pisang aja nggak bisa. Mau icang nih, mau icang tuh. Ya, neneknya lah tuh kali icang aki cigu ao tuh nggak apa-apa. Orang kolokan. Kenapa? Apalagi kita sebulan 2 bulan membina rumah tangga. Indah, enak, masa-masa bulan madu. Honeymoon. Bener bu? Tapi ntar setahun, 2 tahun, 3 tahun. Di situ baru ada kelihatan piring yang beradu. Baru ada kelihatan gelas yang beradu. Kenapa? Aslinya suami kelihatan, aslinya istri kelihatan. Bagaimana semua itu mempertahankan? Nilai-nilai agama, dasar-dasar agama yang perlu ditanamkan dalam kehidupan berumah tangga. Ya bu? Ya bu? Yang namanya ujian pasti banyak, godaan pasti banyak. Ya bu? Ya Allah, cemburu udah pasti ada. Cemburu adalah tanda cinta. Tapi jangan cemburu buta. Ya, ini kadang-kadang cemburuan aja. Suami, awas bang, bebe ya. Jalan lu ya, awas. Perempuan sekarang rada berani sama abang, hati-hati. Baik, banyak pelakor. Begitu ngomongnya. Ya Allah, jangan bu, jangan prasangka yang enggak, ikhlasin saja. Kenapa? Karena semua itu siapa orang yang berprasangka baik, husnuzon akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan manfaat buat kita. Berhusnuzon sama istri, berhusnuzon sama suami akan membawa kebahagiaan, saling keterbukaan. Inilah akan turun rahmat buat kita. Apalagi Quran bicara, apalagi Rasulullah bilang. Rasulullah rumah tangganya bu, Masya Allah. Bahagianya luar biasa. Ternyata bahagia itu bukan ada pada rumah yang bagus. Bahagia itu bukan ada pada pangkat jabatan yang tinggi. Mobil yang mewah, tapi bahagia ada di dalam hati. Anas bin Malik bercerita, apa kata beliau? Saya bertahun-tahun membantu dalam rumah tangga Rasul. Belum pernah saya lihat ada sendal terbang, piring melayang, ada penggorengan ngitir. Belum pernah. Kenapa? Karena diterapkan nilai-nilai agama. Bahkan Rasul berani berkata, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Padahal luar biasa sejarah membuktikan. Rasulullah tidur pakai pelepah korma, atap rumahnya pelepah korma, tapi Rasulullah menjalankan dengan nilai ibadah, nilai agama. Alhamdulillah, istri yang soleha tampil buat suaminya. Keluar rumah izin sama suami, cium tangan, sreset, plok. Papa mau berangkat ngaji dulu, luar biasa. Pulang ngaji, cium tangan. Suami dari mana-mana datang, ya Allah, suami datang, cium tangan bu. Cium tangan jangan setahun sekali doang. Ini kadang-kadang lebaran doang. Pulang sholat id habis suaminya ditubruk. Bang, maafin bang, redoin saya bang ya. Nangis. Lebaran 3 hari beras habis manyun. Jangan sampai kejadian bu ya.
Ya suami dari mana? Nyium tangan, cipika-cipiki. Pahalanya sama seperti mencium hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Pas suami pulang kerja, ya Allah batu hitam sampai. Langsung aja endus po endus. Cium berkahnya luar biasa. Enak, indah, terasa membina rumah tangga dengan cara-cara yang diterapkan dan diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita kepengen bukan hanya tujuan dunia tapi tujuan akhirat. Nikah adalah ibadah, membina rumah tangga adalah ibadah. Jangan pernah main-main dalam membina rumah tangga, dalam membina ilmu-ilmu yang ada di dalam rumah tangga. Artinya kebahagiaan itu akan datang tergantung hati. Maka Rasulullah sampai bilang, pengen bahagia kita, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Ini ciri-ciri dari rumah tangga yang bahagia. Diterapkan dalam rumah tangga apa? Terangi rumah tanggamu dengan memperbanyak sholat dan membaca Al-Quran. Bu, baca Quran. Sholat diterapin. Biarin musola jauh, masjid boleh jauh. Ustaz masjid jauh, musola jauh. Sholat jamaah terapkan. Suami bangunin. Subuh bangunin. Bang, bangun bang. Daripada ke musola, ke masjid udah ketinggalan jamaah. Ayo di rumah aja sholat jamaah. Suaminya dibangunin, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Ya Allah, ibu mah udah kesono aja pikiran najong. Bener bu? 5:30 langsung buru wudu, abis wudu ngomong, neng sufufakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut. Udah 5:30, lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah 5:30, suaminya baca begitu, bininya ngomong, amin. Lah Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surahnya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset. Udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama ustadznya, sama gurunya. Kalau dalam sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Dipraktekin. Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Ya Allah, sholat ya kongko. Ya Allah, enak terapin sholat. Kenapa? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat artinya doa. Berarti rajin sholat, rajin doa. Rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, guru saya bilang salah satu yang menyebabkan mampetnya rizki dalam rumah tangga, di antara keluarga kita masih banyak yang meninggalkan sholat. Suaminya rajin sholat, istri yang gak pernah sholat, istri yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga. Suami yang gak sholat, yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga. Terangi dengan sholat dan banyak baca Quran. Maghrib malam Jumat tampil istri yang solehah, buka surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Enak ya Allah. Suami masuk kamar, dehem, sadaqallahul azim. Istri yang prasangkanya baik sama suami, yang paham, yang ngerti. Ini kadang-kadang gak suami kagak paham istri. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Suami mudah ngeden kagak paham-paham. Mudah-mudahan itu semua kita bisa terapkan ya Bu dalam membina rumah tangga. Satu pelajaran buat kita semua. Begitu indah membina rumah tangga. Jadi suami yang soleh, istri yang soleha. Seperti ini suami yang soleh. Amin ya robbal alamin. Soleh, namanya soleh. Bukan. Terima kasih Ustadz Tile. Ya makasih. Ya cukup? Ya Pak Yul. Ya udah duduk aja. Kapan kita mulainya ya? Mau ngomong dicelak mulu. Iya terima kasih Ustadz Tile sudah kita dengarkan tausiahnya. Kita Tata.
Jadi komedi nih. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya hari ini. Tertawa bersama bahagia sekaligus mendapatkan ilmu dari Ustadz Tile. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi Ustadz Tile sudah menjelaskan cinta jangan sampai hilang ya Bapak Ibu ya. Seiring jalannya pernikahan harus jujur. Dan yang kalau saya tangkap tuh terakhir sering-sering beribadah bersama. Insya Allah sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya robbal alamin dalam pernikahan. Oke pemirsa jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjut lagi setelah ini. Guru-guru kita masih akan hadir di hadapan Anda. Tetap bersama-sama dengan kami tentunya di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan untuk guru-guru kita yang sudah memberikan tausiah yang sangat luar biasa. Hari ini ada Ustadz Amir Faisal, Abi. Terima kasih Abi. Ada Ustadz Tile. Terima kasih Ustadz Tile dan juga tadi ada Kiai Haji Syarif Rahmat yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya hari ini. Dan tentunya kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita berpisah tidak ada salahnya kalau kita berdoa bersama-sama dengan khusyuk. Nanti ada ada Ustadz Amir Faisal yang akan memandu doa ini. Tapi jangan lupa juga saya mengajak juga kepada Anda untuk mengikuti sosial media kami di Twitter ataupun Instagram. Twitternya di @chi_inews, Instagramnya di @cahayahati_inews. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di Cahaya Hati selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bapak Ibu rahimakumullah, kesempatan yang sangat singkat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala khusus untuk rumah tangga kita. Mudah-mudahan kekhusyuan kita menengadah kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dimanapun Anda berada, silakan mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami hamba-Mu berkumpul di tempat ini, tempat yang Engkau muliakan. Majlis ta'lim, tempat kami mencari ilmu. Engkau berjanji ya Allah bahwa orang-orang yang berkumpul di majlis ta'lim akan diterima doanya. Hari ini kami berkumpul ya Allah, kami menengadah kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu agar Kau jaga rumah kami ya Allah. Jangan sampai ada harta haram masuk ke perut anak-anak kami, ke perut kami, ke perut istri kami, ke perut suami kami. Ya Rabb, kami takut setiap harta haram adalah bahan bakar neraka ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayy ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Allah, jagalah kami semua agar kami selalu mentaati-Mu ya Allah. Agar kami selalu istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Agar kami selalu bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban kami kepadamu ya Allah. Ya Rabb, dari rumah kami akan lahir generasi-generasi yang baik ya Allah. Dari rumah kami akan lahir generasi penghafal Quran, generasi ulama, generasi pemimpin yang soleh ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah agar rumah-rumah kami menjadi rumah-rumah tempat ibadah kami ya Allah. Bukan hanya tempat tidur kami, bukan hanya tempat makan kami, tapi di rumah kami pendengarkan Al-Quran, di rumah kami bersujud kepadamu ya Allah, di rumah kami berzikir ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, kami mohon kepadamu agar kebersamaan kami suami istri selalu dalam keindahan, dalam kemesraan, dalam keberkahan, sehingga kami selalu bahagia di dunia dan bahagia sampai di surga ya Allah. Ya Rabbal Alamin, anak-anak kami ya Allah yang hidup di zaman milenial ini, godaan mereka begitu berat ya Allah, begitu mudah lubang-lubang dosa, begitu mudah kesempatan berbuat maksiat. Ya Rabb, jagalah anak-anak kami ya Allah, jangan sampai jatuh dalam narkoba, jangan sampai jatuh dalam perzinaan, jangan sampai jatuh dalam kemaksiatan,
kemaksiatan. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, negeri ini adalah negeri kami, tumpah darah kami yang kami cintai ya Allah. Lahirkan dari rumah kami ya Allah, pemimpin-pemimpin masa depan negeri ini ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang soleh ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang berilmu ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang patuh kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.